Mengerikan, sesampainya di Tanah Suci Madinah ibu ini mendadak sakit, lumpuh dan demam, serta mulutnya terus mengeluarkan cairan kuning berbusa. Dosa apa yang dilakukannya? Kisah ini diambil dari kisah nyata. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, mari kita mulai kisahnya. Ibu Heni, seorang wanita parubaya yang dikenal cantik, mapan, dan sering bepergian ke luar negeri, akhirnya memutuskan berangkat ke Tanah Suci. Tak seperti biasanya, kali ini ia terlihat lebih tenang, membawa koper besar berisi perlengkapan ibadah, dan tentu saja busana-busana modis yang ia pilih sendiri untuk tampil menarik selama umroh. Sebelum berangkat, Ibu Heni sempat membuat unggahan di media sosialnya, memperlihatkan dirinya yang penuh semangat dengan caption berbunyi, Bismillah, akhirnya kesampaian juga ke Tanah Suci. Semoga makin berkah dan makin lancar bisnisku sepulang dari sini. Ketika pesawat mendarat di Madinah, semua jamaah bersyukur karena perjalanan mereka berjalan lancar. Cuaca di Madinah hari itu cukup sejuk. Udara gurun membawa aroma pasir dan doa dari Tanah Suci. Jamaah langsung dibawa ke hotel untuk beristirahat sejenak sebelum memulai aktivitas ziarah. Malam harinya, suasana kamar hotel Ibu Heni berubah mencekam. Seorang teman sekamar melaporkan bahwa Ibu Heni tiba-tiba tersungkur di lantai kamar mandi. Tubuhnya menggigil hebat, kaku, dan dari mulutnya mengalir busa berwarna kekuningan. Tubuhnya panas seperti bara, namun matanya kosong dan tak merespon saat diajak bicara. Petugas medis hotel segera dipanggil, namun hasil pemeriksaan awal sangat membingungkan. Tidak ada tanda-tanda serangan jantung, stroke, atau penyakit parah lainnya. Namun kondisi Ibu Heni memburuk dengan cepat. Ia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, seperti lumpuh mendadak. Suaranya menghilang, dan dari mulutnya terus keluar busa dengan aroma tajam yang tidak biasa. Panitia travel kebingungan. Mereka berusaha menghubungi keluarga Ibu Heni di Indonesia, namun alat komunikasi tidak berjalan lancar. Setiap panggilan selalu terputus, sinyal menghilang atau nomor tidak bisa dihubungi. Situasi menjadi semakin genting. Jamaah lain mulai panik dan bertanya-tanya, apakah ini hanya penyakit biasa? Atau ada sesuatu yang tidak diketahui sedang terjadi? Ibu Heni kini hanya bisa terbaring di ranjang kamar hotel. Semua kegiatan ziarah di Madinah ia lewatkan. Jamaah lain terpaksa meninggalkannya karena rangkaian ibadah tidak bisa ditunda. Beberapa orang mencoba mendoakan dari jauh, namun wajah mereka menunjukkan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Tetapi sayang, Bu Heni belum bisa berbicara apa-apa. Matanya yang terbuka hanya memandangi langit-langit kamar dengan pandangan kosong dan ekspresi kepedihan yang mendalam. Hari ketiga sejak Ibu Heni jatuh sakit di Madinah. Tubuhnya masih lemah, mulutnya masih sesekali mengeluarkan busa kekuningan, dan tak ada satupun dokter yang bisa menjelaskan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Karena kondisinya semakin memburuk, pihak tur dan petugas medis memutuskan untuk merujuknya ke rumah sakit yang lebih besar di luar kota Madinah. Dengan mobil ambulans yang dikawal petugas setempat, Ibu Heni dipindahkan dengan hati-hati. Wajahnya masih pucat, matanya tampak kosong, dan tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Hanya helaan napas lemah dan sesekali air mata yang menunjukkan bahwa ia masih hidup. Sesampainya di rumah sakit, kondisi Ibu Heni ditangani secara intensif. Di saat itulah, setelah berhari-hari komunikasi terganggu, ajaibnya setelah keluar dari area Tanah Suci Madinah tiba-tiba kontak dengan pihak keluarga di Jakarta bisa tersambung. Salah satu staf tur yang ditugaskan untuk mengurus administrasi rumah sakit mencoba menelepon nomor yang tertulis di formulir pendaftaran Ibu Heni. Kali ini, panggilan itu berhasil terhubung. Yang menjawab adalah anak sulung Ibu Heni, seorang pria muda yang terdengar cemas namun tetap tenang. Ketika ditanya tentang latar belakang ibunya dan kemungkinan ada riwayat penyakit, jawaban yang diberikan justru mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Ternyata, Ibu Heni selama ini adalah seorang pengusaha besar di Jakarta yang bergerak dalam distribusi minuman keras. Ia memiliki jaringan toko dan gudang penyimpanan yang tersebar di berbagai wilayah, dan selama Ibu Heni menunaikan ibadah umroh, seluruh operasional bisnis itu tetap berjalan seperti biasa, dikelola oleh anak-anaknya.
Berita ini segera menyebar di antara para pengurus jamaah. Tur guide yang mendengar langsung dari komunikasi itu hanya bisa terdiam dan menunduk dalam-dalam. Raut wajahnya berubah. Ada rasa kecewa yang begitu dalam. Seorang wanita yang sedang menunaikan ibadah di tanah suci, namun pada saat yang sama, bisnis minuman kerasnya tetap aktif beroperasi di tanah air. Tak lama, sang tur guide menemui ustadz pembimbing mereka, seorang mutawif yang sudah lama ia percaya. Dengan wajah bingung dan penuh kegelisahan, ia menceritakan semua yang baru saja diketahui. Ustadz itu pun termenung, lalu dengan tenang menyarankan satu hal. Coba sampaikan kepada keluarganya. Minta tolong. Untuk sementara saja, hentikan dulu semua aktivitas usaha itu selama Ibu Henny masih berada di tanah suci. Jangan ada lagi pengiriman, jangan ada lagi penjualan. Coba kita lihat bagaimana takdir Allah bekerja. Tur guide pun menghubungi kembali pihak keluarga di Jakarta. Awalnya sempat terjadi perdebatan kecil, namun akhirnya pihak keluarga luluh. Mereka sepakat untuk menghentikan seluruh aktivitas bisnis minuman keras mereka, bahkan menyuruh seluruh karyawan untuk libur hingga waktu yang belum ditentukan. Tak lama setelah keputusan itu dijalankan, terjadi sesuatu yang tak disangka. Di ruang rawat rumah sakit, Ibu Henny yang sebelumnya tak sadarkan diri mulai bergerak pelan. Tangannya gemetar, lalu matanya terbuka perlahan. Ia menyedarkan pandangan ke sekelilingnya dengan napas tersengal. Beberapa detik kemudian, tangisnya pecah seketika. Ia menangis sejadi-jadinya. Suaranya lirih namun penuh sesal, seolah menyadari apa yang selama ini telah ia lakukan. Air matanya mengalir deras, membasahi bantal rumah sakit. Para petugas medis yang berjaga sempat tertegun. Tak ada yang tahu pasti apa yang membuat Ibu Henny menangis begitu pilu. Namun di ruang itu, seakan ada sesuatu yang terangkat dari tubuhnya. Pagi hari di hari keempat, langit Madinah tampak cerah. Udara sejuk menyelimuti kota suci itu, memberikan suasana yang berbeda dari hari-hari sebelumnya yang penuh kecemasan. Di rumah sakit tempat Ibu Henny dirawat, suasana pun mulai berubah. Tubuhnya kini sudah bisa digerakkan perlahan. Meski masih lemah, pandangan matanya mulai jelas, dan kesadaran sepenuhnya telah kembali. Namun di balik semua itu, ada kegundahan besar yang mulai menyelimuti hati Ibu Henny. Saat ia mendengar langsung dari perawat bahwa dirinya sempat lumpuh dan tak sadarkan diri, bahwa seluruh rombongan sempat heboh karena kondisinya, dan bahwa semua orang kini tahu siapa dirinya sebenarnya, air mukanya langsung berubah pucat. Ia menunduk. Tangannya yang kurus gemetar menggenggam selimut. Jiwanya diliputi rasa malu yang sangat dalam. Bukan hanya karena rahasia kelamnya terbongkar, tetapi juga karena ia belum sempat bertaubat, belum sempat mengakhiri semuanya. Dalam hati, ia ingin menjerit. Ingin berteriak dan berkata bahwa semua itu bukan dirinya lagi. Tapi apa daya, kenyataan itu masih melekat pada namanya. Ia tahu, para jamaah lain pasti sudah mendengarnya. Ia tahu, para ustadz dan tour leader kini memandangnya berbeda. Beberapa jam sebelum rombongan bersiap untuk bertolak menuju kota suci Mekah, salah satu tour leader mengunjunginya di kamar rumah sakit. Ia menyapa dengan hangat dan tersenyum, namun Ibu Henny tak kuasa menatapnya. Ia hanya menunduk, lalu air matanya jatuh begitu saja. Saya minta maaf, ucap Ibu Henny dengan suara parau. Saya malu, saya sangat malu. Tour leader itu hanya duduk di samping ranjang, lalu menggenggam tangan Ibu Henny pelan. Bu Henny, yang penting sekarang bukan siapa ibu kemarin, tapi siapa ibu mulai hari ini. Allah membuka jalan untuk kita berubah, bahkan dengan cara yang paling kita takuti sekalipun. Tangis Ibu Henny semakin menjadi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan suara isak yang nyaris pecah. Dalam hatinya, ia merasa telah dipermalukan di tempat yang paling mulia, di tanah suci yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi saksi titik balik hidupnya. Beberapa saat kemudian, dokter menyatakan bahwa Ibu Henny sudah cukup stabil untuk melanjutkan perjalanan, meski harus dalam pengawasan dan tidak boleh terlalu banyak aktivitas. Maka, dengan dibantu petugas dan perawat,
ia dibawa ke hotel untuk bergabung kembali dengan rombongan yang bersiap menuju Mekah. Di lobi hotel, beberapa jamaah menatapnya. Sebagian dengan rasa iba, sebagian lagi dengan kebingungan. Namun tak ada satupun kata yang terlontar. Suasana hening, hanya langkah kaki yang terdengar. Ibu Henny menunduk sepanjang jalan. Wajahnya tertutup kerudung panjang, hatinya penuh luka, namun di balik semua itu, ada secercah cahaya harapan mulai tumbuh di dalam jiwanya. Ia sadar, ini bukan akhir, tapi mungkin awal untuk sebuah pengampunan. Dan dengan langkah berat, ia pun naik ke dalam bus yang membawa rombongan menuju Tanah Haram. Bus rombongan akhirnya tiba di kota Mekah. Deburan zikir dan panggilan azan seakan menyambut kedatangan para tamu Allah dari berbagai penjuru dunia. Di antara mereka, Ibu Henny duduk diam di bangkunya, memandang jendela dengan mata sembab yang belum juga kering sejak keberangkatan dari Madinah. Namun sesampainya di kota suci ini, kondisi Ibu Henny kembali berubah. Kakinya tiba-tiba gemetar hebat. Ia bahkan tak sanggup berdiri ketika hendak turun dari bus. Tangannya mencengkeram tas kecilnya, menahan tubuh yang bergetar tak karuan. Namun kali ini, tak ada lagi keributan. Semua jamaah sudah mengetahui kondisi Ibu Henny. Tak sedikit yang kini memberi semangat, bahkan memijit bahunya, membawakan barang bawaannya, dan membantu menstabilkan langkahnya. Bismillah, Bu Henny. Allah pasti lihat perjuangan ibu, ucap salah satu jamaah dengan lembut. Ibu Henny menunduk, air matanya mengalir lagi. Ia kini merasa sangat kecil. Dulu, saat pertama kali menginjak kota ini, hatinya dipenuhi ambisi ingin tampil terbaik. Tapi kini, ia merasa hanya butiran debu yang mengharap ampunan dari sang pemilik Ka'bah. Ia mulai menyadari bahwa semua ini bukan sekadar sakit fisik. Ia tahu ini adalah balasan. Sebuah tamparan keras dari langit atas semua dosanya. Mulai dari bisnis haram yang dijalankan bertahun-tahun, hingga kesombongan dan dosa-dosa yang selama ini ia abaikan. Hatinya sudah tak ingin kembali ke kehidupan itu lagi. Dengan tubuh yang lemah, Ibu Henny bertekad melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Meski langkahnya terseok-seok, meski mulutnya masih sesekali mengeluarkan cairan kuning berbusa, ia tetap melangkah ke Masjidil Haram. Di tangannya tergenggam sebuah tas plastik kecil dan sehelai handuk yang terus ia gunakan untuk mengusap cairan dari mulutnya. Tawaf menjadi perjuangan paling berat dalam hidupnya. Setiap putaran adalah pergulatan antara rasa sakit dan keikhlasan. Di tengah lautan manusia, Ibu Henny bergerak pelan, menunduk, menangis tanpa suara, meminta ampun dalam hati. Allah, ampuni aku datang karena Engkau memanggilku. Setelah menyelesaikan tawaf, ia bersiap untuk menjalani sa'i. Jamaah lainnya sudah bergerak lebih dulu, sementara Ibu Henny tertinggal, jalannya semakin lambat. Saat memasuki putaran keempat, tubuhnya tak sanggup lagi menopang beban. Ia terjatuh di jalur antara Safa dan Marwah, tepat di tengah hiruk pikuk para peziarah yang terus berjalan. Namun Ibu Henny tak menyerah. Dengan tangan gemetar, ia mulai merangkak. Handuk putihnya kini kotor oleh tanah dan air mata. Tangisnya pecah. Tak peduli lagi pandangan orang. Tak ada lagi gengsi. Ia hanyalah seorang pendosa yang tengah mencari jalan pulang. Tiba-tiba, dari arah belakang, sebuah tangan besar menggenggam lengannya. Come on, sister, stand up. Let me help you. Seorang wanita tinggi besar, berwajah khas Eropa Timur, mengenakan hijab dan pakaian putih sederhana, membantunya berdiri. Wajahnya tegas namun penuh kelembutan. Dengan tangan kirinya, ia memapah tubuh Ibu Henny yang lemah. Mereka berjalan perlahan bersama. Wanita itu tak banyak bicara, namun setiap langkahnya memberi kekuatan. Ibu Henny memandangnya sejenak, tak kuasa berkata apapun, hanya air mata yang terus mengalir. Dalam diam, ia merasa Allah mengirim seseorang untuk membantunya menyelesaikan ibadahnya. Sampai akhirnya, langkah mereka tiba di titik akhir sa'i. Ibu Henny menutup wajah dengan kedua tangan. Ia menangis sejadi-jadinya di sana. Bukan karena sakit, tapi karena bahagia. Bahagia karena diberi kesempatan untuk menyelesaikan ibadah ini,
meski dengan tubuh yang lemah, tapi dengan jiwa yang mulai berserah. Ibu Henny masih duduk terisak di ujung rute Sai. Nafasnya tersengal, tubuhnya bersandar di dinding marmer yang dingin. Di tangannya, handuk lusuh itu telah basah seluruhnya. Beberapa jamaah melintas sambil menatap Iba, namun tak ingin mengganggu momen khusyuk yang tengah dialami wanita itu. Beberapa menit berlalu. Saat rasa haru mulai reda, Ibu Henny menoleh ke belakang, ingin mengucapkan terima kasih pada wanita tinggi besar yang membantunya beberapa saat lalu. Ia ingin sekadar tahu siapa namanya, dari negara mana, atau setidaknya menyampaikan rasa terima kasih dari hati yang paling dalam. Namun, tak ada siapa-siapa di sana. Mata Ibu Henny menyusuri kerumunan, mencari sosok wanita tinggi berwajah Eropa itu. Satu persatu orang lewat, tapi tak satu pun menyerupai wanita tersebut. Padahal posturnya cukup mencolok, sangat tinggi dan besar untuk ukuran perempuan. Ia mengusap matanya. Mungkin masih kabur karena air mata. Ia kembali menoleh, bahkan mencoba berdiri dan melangkah mundur beberapa meter. Tapi tetap, sosok itu tak terlihat. Ibu Henny membeku. Hatinya perlahan digenggam rasa haru yang lebih dalam dari sebelumnya. Allah, itu bukan kebetulan, bisiknya lirih. Lalu, ia menatap ke langit-langit Masjidil Haram. Air matanya kembali mengalir. Tapi kali ini, bukan karena rasa sakit atau penyesalan, melainkan karena syukur yang tak terhingga. Betapa diri yang sangat hina ini masih diberi pertolongan oleh Allah, bahkan melalui cara yang tak terduga. Terima kasih, ya Allah. Engkau kirimkan bantuanku lewat malaikat MU, lewat tangan hamba MU yang aku tak tahu siapa. Tapi aku yakin, engkaulah yang menolongku. Langkahnya kemudian digerakkan menuju tempat minum Zam-Zam. Ia meminum dengan penuh keikhlasan, lalu menengadah dengan khusyuk. Kini hatinya benar-benar siap. Siap meninggalkan segalanya, usaha haram, kehidupan penuh dosa, dan segala kesombongan yang dulu melekat. Perjalanan menuju ampunan belum berakhir. Namun Ibu Henny tahu, ia tidak sendirian. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sungguh-sungguh ingin kembali. Pagi itu di kota Mekah, mentari bersinar lembut menyinari halaman hotel tempat rombongan jamaah menginap. Suasana begitu tenang, berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang dipenuhi kekhawatiran akan kondisi Ibu Henny. Di kamar yang sederhana namun hangat itu, Ibu Henny baru saja selesai melaksanakan sholat duha. Wajahnya tampak bersih, jauh dari kesan muram dan lesu seperti beberapa hari lalu. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun mantap, ia mengambil ponsel dan menekan nomor anaknya. Setelah beberapa dering, sambungan pun tersambung. Halo, MAH, gimana kabarnya? Suara sang anak terdengar di seberang, ragu namun penuh kerinduan. Ibu Henny menghela napas panjang, lalu berkata pelan namun tegas, "Nak, dengarkan Mama baik-baik. Mama ingin bisnis kita ditutup. Mama tidak mau lagi menjual yang haram. Kita sudah terlalu lama buta, dan Mama sadar semua ini salah." Hening sesaat di seberang. Anak Ibu Henny tak langsung menjawab. Ia seperti dilanda badai kesadaran yang datang mendadak. Akhirnya, dengan suara terbata, ia menjawab lirih, "Mama, kami juga sudah mulai menyadarinya. Tapi kami masih bingung harus mulai dari mana. Tolong beri kami waktu untuk memikirkan dan menyiapkan semuanya." "Tidak apa-apa, Nak. Yang penting niat kalian sudah ada. Mulailah dengan menahan distribusinya. Insya Allah, Allah akan bantu jalan kita." Setelah telepon ditutup, air mata kembali mengalir di pipi Ibu Henny. Tapi kali ini bukan air mata penderitaan, melainkan air mata kelegaan dan harapan. Hari itu, rombongan kembali bersiap untuk menjalani umroh sesi kedua. Ibu Henny berjalan ke lobi bersama beberapa jamaah. Senyum di wajahnya membuat beberapa orang menoleh kagum. Seorang ibu jamaah menghampiri dan berkata dengan wajah cerah, "Bu, Alhamdulillah ya. Ibu Henny sudah sehat sekarang. Yuk kita umroh bareng-bareng." Ibu Henny membalas senyum itu dengan hangat. "Terima kasih ya, Bu, atas semua doa dan dukungannya. Insya Allah, saya sudah bertekad."
Bisnis haram itu akan saya tinggalkan. Saya ingin membangun hidup baru. Beberapa ibu-ibu lain yang mendengar langsung mengangkat tangan, mendoakan, semoga Allah mudahkan jalan Ibu Henny, semoga bisa bangun usaha yang halal, berkah, dan lebih bermanfaat. Sepanjang pelaksanaan umroh sesi kedua, Ibu Henny benar-benar tampak bugar. Tak ada lagi cairan kuning di mulutnya, tak ada lagi gemetar di kakinya. Ia melangkah mantap, khusyuk, dan penuh rasa syukur. Setelah umroh selesai, ponselnya kembali berdering. Anak sulungnya menelpon dan berkata dengan suara mantap, "Ma, kami sudah sepakat. Bisnis itu kami tutup mulai hari ini. Kami sudah mulai susun rencana baru. Kami ingin ikut Mama, bangun usaha yang halal." Ibu Henny menatap langit Mekah yang begitu indah. "Alhamdulillah, ya Allah, aku hanya ingin Engkau ridho padaku." Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh keduanya, Ibu Henny tampak lebih tenang dari sebelumnya. Tak lagi terlihat wajah gelisah yang menghantui hari-harinya sejak awal tiba di Tanah Suci. Bahkan langkah kakinya kini terasa lebih ringan, seolah beban dosa yang dipikulnya selama bertahun-tahun perlahan mulai luruh dalam taubat yang tulus. Hari terakhir pun tiba. Suasana harum menyelimuti seluruh jamaah. Saling berpelukan, mengucapkan doa, dan saling mendoakan agar kembali dalam keadaan lebih baik dari sebelumnya. Ibu Henny pun banyak mendapatkan pelukan hangat dan air mata bahagia dari ibu-ibu jamaah lainnya. Di dalam pesawat menuju tanah air, Ibu Henny duduk di dekat jendela, memandangi langit sambil menutup mata. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, "Ya Allah, aku serahkan urusanku padamu. Engkaulah zat yang mengatur hidupku. Saat ini aku serahkan sepenuhnya padamu. Aku akan mengikutinya demi ridho-Mu." Sesampainya di Indonesia, anak-anaknya menyambutnya dengan senyum dan pelukan. Namun bukan hanya pelukan yang mereka berikan. Di hadapan rumah, tepatnya di bekas gudang tempat penyimpanan dan distribusi minuman keras yang dulu menjadi pusat bisnis keluarga, kini ada papan nama baru bertuliskan Henny Herbal, minuman sehat dan halal karya keluarga. Ibu Henny tertegun. Matanya berkaca-kaca. Anak sulungnya berkata, "Ma, kami serius ingin berubah. Ini semua demi Mama, demi keluarga, dan demi ridho Allah. Gudang ini sekarang jadi tempat kami meracik minuman sehat dari bahan-bahan alami. Kami sudah daftarkan izin halal dan sudah siap distribusi. Bahkan sebagian dari hasil penjualannya akan kami sedekahkan setiap pekan." Tangis Ibu Henny pecah. Ia tak menyangka Allah mengganti bisnis haramnya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Rak-rak di dalam gudang kini dipenuhi dengan jahe, madu, kayu manis, serai, dan rempah-rempah lokal. Ada label sederhana di setiap botol. Dengan niat taubat dan doa ibu kami, semoga berkah mengalir dalam setiap tegukan. Di sudut gudang itu pula, berdiri sebuah rak kecil bertuliskan, "Sedekah minuman sehat untuk para penghafal Quran dan anak yatim." Ibu Henny mencium tangan anak-anaknya satu persatu. Ia tak banyak bicara, hanya berucap, "Alhamdulillah ya Allah, Engkau gantikan kehinaan ini dengan kemuliaan." Dan hari itu, bukan hanya awal dari bisnis baru yang halal, tapi juga awal dari hidup baru yang penuh berkah bagi Ibu Henny dan seluruh keluarganya. Itulah kisah Ibu Henny, seorang pengusaha minuman keras yang mendapatkan hidayahnya di Tanah Suci Mekah Madinah dengan perjalanan hijrah yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang diambil dari kisah nyata ini. Amin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video Gafa Story selanjutnya.